upaya apa aja yang sudah dilakukan oleh Mbak April. Tadi juga disampaikan bagaimana upaya Mbak April yang sudah bertemu, bahkan sempat ke Palembang, sempat ke Bali, semuanya sudah disampaikan sama penyidik. Bang, mungkin hari ini agendanya apa bareng Mbak April? Oke, hari ini alhamdulillah Mbak April berikut dengan saksi-saksi, saksi NN, saksi M sudah memberikan keterangan kepada penyidik ya. Nah, sekali lagi kami sangat mengapresiasi ini kepada penyidik. Seharusnya panggilan ini sangat cepat ya, harusnya di tanggal 12 September 2024. Tapi karena memang Mbak April kemarin ada ibadah umroh ya Mbak ya, ada ibadah umroh, maka kami koordinasi dengan penyidik dan pada hari ini kami menyampaikan keterangan maupun barang-barang bukti berupa dokumen, ada sebagian dokumen foto, ada juga dokumen rekening koran ya milik Mbak April. Itu sudah kami sampaikan semuanya dan selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Seperti itu. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Kalau pertanyaan yang disampaikan penyidik kurang lebih kalau untuk Mbak April tadi ada 16 pertanyaan. Pertanyaan tersebut seputar mengenai kronologi kejadian bagaimana saudara MZ ini meninggalkan, kapan waktunya, terus upaya apa aja yang sudah dilakukan oleh Mbak April. Tadi juga disampaikan bagaimana upaya Mbak April yang sudah bertemu, bahkan sempat ke Palembang, sempat ke Bali, semuanya sudah disampaikan sama penyidik. Mbak April sendiri gimana tanggapannya hari ini Mbak? Ya, alhamdulillah ya pihak penyidik sangat membantu aku. Semoga prosesnya juga jauh lebih cepat karena udah mulai capek ya Kak. Ya, tapi sejauh ini dari MZ sendiri mungkin apakah sudah ada itikat baik? Nggak ada etikat baik sama sekali, maka dari itu kami memutuskan untuk buat laporan ini. Ada beberapa saksi sih Bang mungkin nanti yang akan dihadirkan? Kalau saksi untuk hari ini sudah 2 saksi yang dihadirkan. Pertama saksi M ya, itu ART ya dari Mbak April, kemudian dari teman yaitu saksi NN. Dia juga sudah menyampaikan semuanya bagaimana kronologi si saudara MZ ini meninggalkan rumah dan bagaimana cerita upaya dari Mbak April ini untuk mencari MZ sampai saat ini. Nah, kalau ditanya ada itikat baik nggak dari saudara MZ? Sampai saat ini tidak ada upaya itikat baik dari saudara MZ. Bahkan sampai saat ini klien kami Mbak April ini masih berjuang sendiri ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan sampai saat ini juga tidak ada info lagi terkait keberadaan dari saudara MZ. Nah, di sini kami berharap sekali kepada awak media maupun kepada netizen apabila mengetahui keberadaan MZ untuk dapat menginfokan kepada kami, kepada penyidik maupun kepada Mbak April sendiri. Dan hari ini juga kami sudah menyusun surat gugatan perceraian terhadap saudara MZ yang akan kami ajukan dan daftarkan di Pengadilan Agama Bekasi besok. Bang, kalau dengan penelantaran anak sendiri ini masuk pasal berapa dan ancamannya berapa? Kalau terkait penelantaran anak ini kita laporkan ini kan ada 2 ya. Yang pertama itu pasal 49, itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pasal 77B, 76B, Junto 77B itu Undang-Undang Perlindungan Anak ya, di mana ancamannya itu adalah 5 tahun. Mbak April sendiri mungkin nanti akan siap itu ketika anak-anak menanyakan bapaknya kalau memang terbukti bersalah. Menurut aku anak-anak aku belum cukup umur untuk tahu, biarkan nanti dia dewasa nanti mengetahuinya sendiri. Tapi sejauh ini apakah sering menanyakan bapaknya kemana gitu? Ya, aku masih bilang kerja, Bunda masih cari tahu di mana keberadaannya. Artinya masih sering menanyakan ya Mbak? Selain memberikan pengertian seperti itu, mungkin apakah pengen minta video call atau gimana gitu ke bapaknya? Enggak sih, karena semenjak tahun baru itu aku bilang sama Azidan dan Ade Alana kalau setelah tahun baru ini mungkin kita akan jauh lebih lama nggak ketemu ayah, jadi nggak usah dikhawatirkan lagi. Insya Allah ayah baik-baik aja, didoain aja.
Dan alhamdulillah anak aku ngerti, cuman ya namanya anak-anaknya kadang kangen, kadang masih nangis. Ya aku kasih pengertian semaksimal mungkin dan aku memberi waktu untuk mereka sebaik mungkin. Bang, tadi kan abang bilang hari ini mau bikin surat gugatan ya, sudah mantap untuk perceraian. Iya, karena nggak ada etikat baik sama sekali. Bahkan baru beberapa hari yang lalu ya Kak, ada surat yang datang lagi ke rumah aku, Terkait hutang. Tagihan. bagian apa? Tagihan hutang ya yang dibuat oleh saudara MZ. Jadi di sini bukan kedatangan dari saudara MZ baik kabar maupun orangnya, akan tetapi yang datang saat ini adalah tagihan-tagihan dari saudara MZ tersendiri. Oh, ada berapa ratus ribu atau rupiah atau jutaan atau gimana? Sejauh ini yang datang terakhir adalah cicilan ya, cicilan dari KPR rumah kalau nggak salah ya, pinjaman ya kurang lebih masih puluhan juta lah yang harus dibayarkan tiap bulannya. Bapak sendiri mungkin dengan adanya itu mungkin gimana untuk artinya sekarang mencari nafkah sendiri nih Pak, mungkin seperti apa nih? Aku percaya sih kalau nafkah aku punya rezeki sendiri buat aku dan anak-anak. Mohon doanya. Di sini aku juga mau bilang terima kasih juga sama teman-teman netizen, kakak-kakak pengacara dan tim, keluarga dan semuanya yang udah masih support aku. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku minta bantuan sekali lagi buat teman-teman yang mengetahui keberadaan Z dimanapun berada, tolong kabarin aku supaya proses ini segera selesai. Dalam gugatan pun aku nggak meminta tuntutan Ya? apapun, aku cuman mau dia secara hadir secara fisik untuk menjelaskan semuanya, dan tanggung jawab dia sebagai ayah. Kenapa baru sekarang untuk mengajukan gugatan? Prosesnya udah berjalan dari aku pulang dari Palembang ya Pak. Ya, sebetulnya terkait gugatan perceraian ini memang kami dari kuasa hukum ini menyampaikan kepada Mbak April agar dapat berkomunikasi dulu sama keluarga. Ada pertimbangan-pertimbangan lah yang harus dipertimbangkan oleh Mbak April. Nah, pas setelah Mbak April pulang dari umroh Mbak ya, mungkin dari umroh tersebut Mbak April udah ikhlas ya, sudah teguh, sudah mantap untuk mengajukan gugatan perceraian. Maka atas keputusan Mbak April tersebut kami sudah menyusun gugatan tersebut dan besok rencana kami akan daftarkan di Pengadilan Agama Bekasi. Abang terkait dengan di sini agendanya selanjutnya apa lagi? Agenda selanjutnya tadi kami sudah sampaikan juga sama penyidik bahwasanya kami siap untuk berkolaborasi, berkomunikasi apabila ada dokumen, keterangan saksi maupun info-info terkait dengan laporan kami siap untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Akan tetapi terkait saksi siapa aja yang akan diperiksa ke depannya, ya kami sepenuhnya menyerahkan kepada penyidik Polres Metro Bekasi Kota. Berarti minggu depan belum ada untuk siapa yang dipanggil ya? Semua itu materi penyidikan, nanti bisa ditanyakan langsung kepada penyidik. Terima kasih.